Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf Kak, terlambat. Ide film ini sebetulnya muncul dari ngobrol-ngobrol tengah malam di kantor antara saya dengan bos saya, Pak Hendra Sirajudin. Dari ngobrol-ngobrol itu, ide ini disimpan begitu saja karena waktu itu kita masih banyak proyek-proyek lain. Selain itu, idenya juga tidak seluas yang tampil di film itu. Jadi masih sempit idenya. Nanti pada suatu hari Jumat saya ingat waktu itu, ya mungkin rahmat dari Tuhan. Tiba-tiba ide itu berkembang sendiri di kepala saya pagi-pagi. Langsung saya telepon Pak Sakir Sabara untuk segera merealisasikan ide ini. Gitu. Kenapa harus pakai ide sedih? Sebetulnya maksudnya film ini bukan untuk sedih. Lebih ke menyentuh kesadaran diri kita gitu, bahwa bagaimana pesan orang tua begitu harus diselesaikan dalam keadaan bagaimanapun. Dalam film ini kan Kayla dipesan untuk menjadi insinyur, maka situasi bagaimanapun Kayla tetap harus masuk sekolah karena ini pesan orang tuanya. Jadi hampir semua film saya idenya itu betul-betul spontan. Satu malam saya begitu dapat intisari dari ide, satu malam saya akan garap nilai-nilai kreatifnya. Bahwa ini akan lebih dramatis kalau dilempari dulu, akan lebih dramatis kalau dihukum dulu. Dengan begitu penonton akan iba dulu sama si ini. Emosinya akan menempel dulu ke Kayla. Emosi penonton akan menempel ke Kayla. Dengan sudah menempel emosinya ke Kayla, begitu Kayla kita balik, penonton akan iba. Gitu loh. Jadi menarik penonton untuk iba dulu ke Kayla itu butuh waktu sekitar 3 menit. Setelah itu 3 menit kemudian baru kita balik. Jadi bagaimanapun Kayla tetap harus masuk sekolah dalam situasi sulit bagaimanapun karena itu pesan orang tuanya bahwa dia harus menjadi insinyur. Waktu itu begitu. Itulah pendekatan pesan dari film ini. Kenapa harus meninggal? Karena ini kan film harus dramatis. Gitu lah. Harus ada nilai-nilai dramatis yang membuat orang tertarik dan emosinya bisa ikut ke dalam film itu. Kalau nilai dramatisnya biasa-biasa saja, reaksi nanti akan biasa-biasa juga, dan hasilnya kan bisa kita lihat orang begitu suka dengan dramatisnya film ini, bagaimana dramatisnya nasib Kayla di sini begitu. Tapi dengan tetap membawa pesan teguh bahwa pendidikan dia harus nomor satukan. Kenapa Kayla dan Jade? Kalau Kayla itu saya sudah betul-betul kenal kualitas dia sebagai aktris karena saya tahu Kayla bisa memanggil emosinya untuk keluar air mata hanya dalam 30 detik. Sedangkan film ini take-nya harus ulang-ulang dan menangis dan saya tahu kemampuan Kayla itu bisa untuk memainkan itu. Jadi kenapa Kayla? Karena saya sudah kenal, saya sudah 3 film
Kenapa SMA 10? Nah, hubungannya ada dengan Jade. Kenapa kami memilih SMA 10? Karena Jade alumni SMA 10. Jadi koneksi ke dalam untuk apa segala macam mudah gitu loh. Tidak ada pilihan spesial SMA ini, SMA ini. Cuma lebih karena mudah aksesnya. Jade adalah alumni SMA 10. Bedanya menggarap film ini dengan film lain adalah kalau film ini film pendek pertama saya. Jadi bedanya menggarap film pendek dan film panjang. Film pendek cenderung lebih taktis angle kameranya. Karena menggambarkan apa-apa itu tidak harus gambarnya keluar, bisa dialognya saja. Seperti marahnya guru, ada beberapa angle guru marah hanya dialog gitu loh. Bedanya itu karena ini film pendek, jadi harus padat. Waktu yang saya butuhkan kalau hari kerjanya itu menulis skrip, menulis skripnya itu sehari semalam, terus shoot day-nya sehari, syutingnya sehari, terus editingnya sehari semalam. Terus satu lagi yang terakhir, soundtracknya dikerjakan 2 hari. Ya kurang lebih 5 hari kerja lah. Ini langsung preview. Ya, ini adalah soft campaign dari Fakultas Teknik Industri UMI. Kenapa tidak banyak logo di situ? Justru menurut saya di zaman sekarang ini iklan yang terlalu hard campaign orang nggak suka. Dan soft campaign seperti inilah yang tertinggal di hati orang. Contohnya iklan-iklan Thailand. Bagaimana iklan-iklan Thailand, iklan-iklan asuransi, yang semuanya ceritanya sedih-sedih, hanya ujungnya logo, gitu loh. Seperti itu, dan itu saya rasa itulah kreativitas, gitu. Kenapa tidak banyak ini? Dan saya lebih mau logo FTI UMI itu lebih berkesan di hati gitu lah. Munculnya itu timingnya pas. Gitu lah. Pas saat Kaila dipeluk, pesan terakhir keluar, sesulit apapun keadaan, setiap kita berhak atas pendidikan. Pindah. Sejak dirilis dan alhamdulillah sampai hari ini sudah lebih 5 juta penontonnya, baik di Facebook, baik di YouTube. Banyak sekali yang protes ke kami. Pak, itu ada yang posting dipotong, nggak ada logo FTI-nya, nggak ada logo yang lain dan sebagainya. Saya bilang, nggak apa-apa. Tujuannya yang penting pesannya sampai, bukan harus bahwa di situ harus ada logo FTI atau harus ada logo UMI. Yang penting pesan yang ingin disampaikan pada film itu, kami malah bersyukur banyak sekali orang yang saya tidak kenal men-share video ini, baik di Facebook, Instagram maupun di media sosial yang lain. Sekarang begini posisinya. Syuting film Bombay 14 hari. 2 minggu. Nilai hariannya sekian per hari. Ini sama dengan syuting film ini 1 hari. Seandainya syuting film ini 2 minggu, sama segitu juga nilai. Cost dan effort. Cost-nya sama. Sama. Semuanya sama. Karena bikin film ini sama persis dengan bikin film layar lebar. Sekitar 30 orang kru. Iya, kita datang dengan 2
jauh sangat murah. Film ini rencananya trilogi. Jadi yang versi pertama ini adalah versi Bunda. Versi keduanya nanti dengan kreativitas. Film ini adalah cara baru sebenarnya FT. Jauh lebih baik dari yang kita kenal selama ini.